الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Saya sebelum jualan selalu baca basmalah, dilanjutkan dengan bismillah walhamdulillah, ayat kursi, dan berdoa kepada Allah agar dagangan laris manis. Boleh tak ini saya lakukan? Boleh. Apa namanya? Tawassul. Dalil tawassul mana? Terjebak 3 orang dalam gua. Ya Allah, aku bertawasul kepada Engkau berkat sedekahku, bukakan pintu gua. Terbuka. Ya Allah, aku bertawasul kepadamu berkat baktiku pada emakku. Terbuka. Ya Allah, aku bertawasul kepadamu. Dengan itu tujuannya ini. Aku bertawasul kepada Engkau dengan baca ayat kursi, dengan baca Fatihah. Makanya sebelum baca doa, Al-Fatihah. Itu namanya tawasul dengan Fatihah. Saya pernah baca buku tentang basmalah. Sebelum melakukan hubungan intim hendaklah baca basmalah walhamdulillah apabila dikaruniai anak. Bukan itu. Allahumma jannibna wa jannibna syaitan bima razaqtana. Itu yang ada dalam hadis, bukan bismillah alhamdulillah. Tapi kalau tak hafal ini pun jadilah. Ustaz, saya telah memberitahu kepada seluruh pengurus masjid, Bilal, imam, saya bilangin bahwa uang yang disedekahkan masyarakat diminta di pinggir jalan tak boleh diambil. Kalau mau diambil di luar uang sedekah tersebut, yang mana 30% dari uang warga diambil oleh petugas minta-minta di jalan. Kalau mau dikasih orang yang minta, yang megang tangguk itu, maka jangan dikasih dari duit sedekah, tapi dari zakat. Kalau dia fakir miskin, diambil dari zakat. Karena orang yang bersedekah itu niat dia untuk masjid, bukan untuk ngasih orang itu. Apa wewenang pengurus mengambil 30%? Mana dalilnya? Maka diambil dari zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Dia bisa masuk fi sabilillah, dia bisa masuk dalam fakir miskin. Adapun diambil dari sedekah, umat Islam bersedekah untuk masjid, bukan untuk orang menangguk duit di tengah jalan. Saya dapat kiriman tentang doa selama 30 hari bulan Ramadan. Apakah boleh diamalkan? Mengingat Rasulullah tak pernah mengajarkan selama 30 hari doanya beda-beda. Doa tidak mesti diajarkan Nabi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Tak pernah diajarkan Nabi. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, selama doa itu baik, tidak bertentangan dengan sunnah, maka doa itu boleh dipakai. Adakah anjuran tentang mengazankan jenazah dalam kubur? Quran tak ada, hadis tak ada, ijma' tak ada. Lalu apa dalilnya? Qiyas dalam mazhab Syafi'i. Kalau lahirnya diazankan, maka matinya diazankan. Dikiaskannya ke lahir diazankan. Begitu saya tengok dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini. Zaman sekarang orang begitu prinsipnya. Jangan ajak-ajak saya sholat, urus aja surgamu, akan aku urus nerakaku. Nerakaku bukan nerakamu. Yang mabuk aku, yang sakau aku, yang pacaran aku, yang buat maksiat aku, apa urusan kamu? Ini kan privasiku, ini rumahku. Memang betul, rumahnya rumah kamu, uangnya uang kamu, khomarnya khomar kamu, narkobanya narkoba kamu. Tapi ketika gempanya datang, getarannya ke rumahku. Ada satu amal yang lebih hebat daripada mati syahid, lebih hebat daripada jihad, lebih hebat daripada haji mabrur, lebih hebat daripada puasa sunat, lebih hebat daripada membangun masjid. Apa amal itu? Ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Al-Qushairi dalam risalah Al-Qushairiyah, aku tahu kapan Allah ridha kepadaku. Aku tahu kapan Allah ridha kepadaku. Dari mana engkau tahu Allah ridha kepadamu? Ketika aku ridha menerima takdir Allah, disitulah aku berarti diridhai Allah Subhanahu. Kalau ada orang baik, sesungguhnya dia bukan baik, tapi Allah yang maha baik masih menutupi segala kekurangannya. Jadi laki-laki ini tidak ada yang sempurna. Laki-laki yang sempurna hanya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini menjadi terhormat, dicium tangannya, dimuliakan karena ada perempuan yang menjadi tulang rusuk menutupi jantungnya. Jadi kalau selama ini ada laki-laki yang nggak ngaji, dia berkata kepada istrinya, saya yang ngasih makan kamu, saya yang menjaga kamu. Maka kalau dia mendengar tausiah ini, dia sadar, oh
sesungguhnya perempuan inilah yang selama ini melindungi aku dari segala kekurangan. Inilah perempuan-perempuan yang solihah, yang menjadi tulang rusuk